Oke, teman-teman langsung aja. Mungkin pertama-tama ke Banu dulu kali ya. Oh ya, ini belum yang bagi teman-teman yang baru gabung dan belum kenal, ini ada Syahrbanu dari Kontras. Ini ada Halo. Gali Nugrahasu, penulis berita kehilangan, salah satu dari 20 orang yang menulis cerpen. Biasanya kalau nama panggung musisinya ada Gali, tapi kalau nama nama pena penulisnya Gali Nugrahasu. Satu lagi ada Bilven Sandalista. Ini kalau di Twitter tenar banget ya. Seleb tweet, seleb tweet dan penemu teori-teori Dari Indonesia. pemerintahan iya Jokowi. Ini pemimpin penerbitan Ultimus yang bekerja sama dengan Kontras menerbitkan berita kehilangan. Oke, pertama-tama mungkin sebelumnya kita juga menyampaikan rasa solidaritas terhadap teman-teman yang merasakan duka mendalam akibat banyak berita-berita kehilangan, berita duka terkait pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa terus bahu-membahu untuk saling menguatkan dan terus mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kita semua. Nah, berita kehilangan ini ya jadi diartiin bisa macam-macam sih, karena setiap saat kita bisa dapat berita kehilangan atau berita duka gitu dari toa masjid, dari chat grup WhatsApp, dan postingan-postingan Instagram Story gitu dari teman-teman. Tapi Kontras sejak Maret akhirnya menggagas satu inisiatif untuk bernama Berita Kehilangan yang isinya adalah kumpulan cerita pendek. Kenapa? Mungkin mau nanya ke Banu latar belakang Kontras akhirnya di tahun ini memutuskan untuk bikin inisiatif, bikin intervensi di ranah sastra gitu berupa antologi cerpen tentang penghilangan paksa bernama Berita Kehilangan. Makasih Jali pertanyaannya. Jadi kalau di Kontras itu kita biasanya ada dua peringatan besar soal penghilangan paksa. Peringatan yang pertama itu Pekan Penghilangan Paksa itu di akhir Mei, bulan Mei, dan kemudian ada Hari Anti Penghilangan Paksa itu di bulan Agustus tanggal 30. Nah, karena ada di bulan Mei dan saat itu kita juga come up ideanya itu sejak Februari, kalau ya sejak Februari, dan kita udah nggak tahu nih kalau video kita udah sering setiap setiap tahun kita selalu bikin video. Terus gambar kita selalu bikin gambar. Lomba esai kita pernah bikin esai. Yang terakhir Kontras bikin lomba esai itu waktu peringatan Helsinki tahun lalu. Terus di tengah pandemi ini jelas kita nggak mungkin bikin acara konser gitu, acara yang di luar, apalagi demo-demo, sekalipun kita pernah demo Omnibus Law itu. Nah kemudian eh di tengah pandemi apa sih yang jadi kebutuhan orang-orang sekaligus untuk kampanye kita? Nah, berangkat dari pengalaman ngirimin buku ke teman-teman yang isolasi mandiri. Jadi karena mereka isolasi mandiri, mereka nggak bisa kemana-mana dan udah jenuh untuk Netflix kan, udah jenuh untuk sosial mediaan yang malahan bikin imun mereka turun. Yang mereka butuhin adalah buku. Jadi gimana caranya kita bikin buku, nemenin mereka selama isolasi mandiri, dan jadilah gimana kalau kita bikin hal yang belum pernah dibikin sama Kontra sebelumnya, yaitu bikin kumpulan cerpen. Apalagi selama ini yang aku notice, termasuk juga mungkin yang lihat di Kontra selama ini, kampanye-kampanye NGO itu biasanya diikuti sama sesama aktivis juga gitu. Jadi sama aja kayak orang yang ceramah sama umatnya sendiri gitu. Sedangkan dunia sastra itu punya kansnya, punya umatnya sendiri. Beda dengan dunia NGO, sekalipun mereka sering beririsan, tapi forum-forumnya itu yang dibahas berbeda. Nah, kepikiran gimana cara yang mixing itu, karena aku backgroundnya dulu juga jurnalis, dan sangat sangat senang dengan baca buku. Akhirnya kita bikinlah bareng-bareng sama teman-teman Kontras, bikin uh, konsepnya kayak gimana, harus kontak siapa, terus bagaimana mekanismenya, itu kita bicarakan secara singkat. Dan gimana caranya tanggal 1 Maret itu pengumuman submisinya itu harus sudah dibuka, karena 1 Maret sampai 30 Maret itu proses submisi, kemudian minggu setelahnya April itu udah mulai penilaian-penilaian dan kemudian editoring gitu. Dan
sekalipun ada meleset-meleset dikit di editor yang sebenarnya berita kehilangan itu harusnya di pekan penghilangan paksa di bulan Mei, tapi ternyata itu mundur, tapi mundurnya juga nggak meleset-meleset banget gitu. Akhirnya kita terbitin di hari anti Hari Keadilan Internasional, dan menurutku itu momen yang pas banget karena penghilangan paksa itu identik sama keadilan juga Statuta Roma juga sesuatu yang belum diratifikasi di Indonesia, sama kayak nasib ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa juga belum segera disahkan di Indonesia, gitulah. Dan Jadi penyesuaian kerangka waktunya juga terkait sama tingginya animo publik ya, Banu ya. Ini juga iya, ada beberapa teman yang ngasih testimoni. Ini ada salah satu teman yang katanya ikut lomba cerpennya, tapi nggak terpilih karena pas baca bukunya emang nyadar banyak yang lebih bagus. Wah, terima kasih nih buat Ahmayadi udah ikutan submisi lomba cerpennya. Tenang, nanti setiap naskah yang masuk akan diterbitkan juga di situs yang akan Kontras kembangkan ke depan, lagi diproses. Jadi kita bisa iya. apresiasi karya kita semua bersama-sama. Oke, itu gimana proses submisinya itu sampai akhirnya bikin beberapa hal jadi molor? Karena di atas ekspektasi ya, emang jumlah peserta dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ini pertama kalinya Kontras buka submisi yang sampai 1 bulan, kemudian ternyata 280 naskah. Sebenarnya setelah naskah ditutup, kita tuh punya masalah, yaitu kan naskah itu di submitnya itu bukan lewat form. Yang form itu kan CV dan sebagainya. Sebenarnya setelah ditutup pengumuman itu, setelah 280 orang masuk, itu ada 2 naskah lagi yang dikirim secara manual ke email berita kehilangan gitu. Jadi kalau di total sebenarnya 282, tapi karena yang dua terakhir itu sudah closing, ya udah nggak kita hiraukan gitu. Dan ternyata yang closing itu juga belum sempat ngisi formulir gitu. Jadi mungkin jadi sebenarnya lebih dari itu. Namun kita dari tim panitia, baik kurator maupun editor, itu terkejut banget ada 280. Bang Nezar itu sampai bilang, waduh berarti kalau 280 selama 1 bulan, 1 minggu, kemudian atau maksimal 2 minggu, kita setiap hari harus baca berapa macam naskah gitu. Dan juri ngerasa keberatan dengan itu. Akhirnya karena terlalu banyak yang submit, kita mendadakan rapat dadakan dan akhirnya harus memilih, oke, ini yang 15, dan karena kita dari awal nggak ekspektasi bahwa naskahnya sebanyak itu, akhirnya karena cuma 1 bulan dan itu adalah sebuah cerpen yang kira-kira jumlah halamannya banyak, kita tuh dikasih saran sama editor dan kurator untuk ngundang 5 penulis lagi gitu. Nah masalahnya kita nggak pernah bilang di awal waktu submisi itu dibuka bahwa akan ada lima penulis. Jadi 5 penulis ini benar-benar kejutan. Jangankan yang sekarang ada nama-namanya udah lolos di buku berita kehilangan, bagi para panitia pun uh, adanya tambahan 5 penulis ini juga sesuatu yang baru sebenarnya buat kita, karena itu murni usulan dari kurator sama editor gitu. Jadi di konsep awal nggak ada yang namanya uh, penulis submit ini untuk nemenin Seno Gumira Aji Dharma, itu nggak ada konsepnya. Adanya Seno itu sebagai orang yang cadangan kalau seandainya yang submisi dikit gitu. Nah, untungnya Pak Seno mau, terus kemudian Raisa mau, dan teman-teman yang lain juga, penulis lain juga mau. Dan pada akhirnya ada 20 naskah, dan itu juga berbarengan sama event Lebaran ya, Bung Belvan ya. Di saat ada cuti. Ya, Iya, jadi kita sangat mepet puasa gitu. Lebaran. Iya, bahkan editor yang cover bukunya itu bikin covernya sambil rapat gitu, sambil rapat-rapat organisasi Betul. di last minutes gitu. Terus kemudian proofreadingnya juga itu Dio ngebut banget, editannya juga Dio bukan editor yang asal coret terus dia ganti nulis lagi kayak gitu, bukan, dikit-dikit dia akan nanya ini boleh, ini gimana kalau diganti gitu. Jadi
proses editingnya panjang, proses proses seleksinya panjang, kemudian juga yang sebenarnya paling cepat adalah proses cetaknya. Aku juga kagum nih sama Ultimus. Aku soalnya baca komen-komen di Shopee gitu, wah ternyata PO-nya nggak selama yang dipikir. Oh ya? Galih yang muter-muter sinyalnya. Iya, iya, Galih yang muter-muter. Jadi Mungkin udah, geser-geser dikit. jadilah Galih deketin tower aja deh kayak kemarin. Oh, di luar gelap nanti. Oke, thank you Iya. Banu keterangannya. Mungkin sebelum kita pindah nih mau bacain dulu mungkin nama-nama penulis dan tim yang terlibat ya. Ini ada 20 penulis, ada yang pakai nama asli, nama pena. Pertama ada Alexandria Wibawa, ini secara alfabetis ya. Kemudian ada Aulia M, ada Chris Wibisana, Cornelis Helmi, dan Mawati Majid. Dedi Tririadi, Erwin Setia, Galih Nugrahasu yang juga sedang bersama-sama kita di malam ini. Ida Fitri, Khairul Ihwan Damanik, Mardian Sagian, Putra Hidayatullah, Putu Oka Sukanta, ini penyintas kasus 65 juga, dulu menjadi tahanan politik. Terus ada Reisa Kamila, ada Rati Fernandes, ada Rio Johan, Rizky Turama, Seno Gumira Ajidarma, Sri Romdoni Wartakuncoro, dan Zaki Amani. Kemudian disunting atau diedit sebagai editor adalah Sabda Armandio, yang bukunya bentar lagi mau difilmin sama Visinema, yakni 24 Jam Bersama Gaspar. Dia bikin pengantar juga yang keren banget. Terus kita dibantu juga untuk kurasi, ada 3 kurator utama, yakni ada Nezar Patria, penyintas penghilangan paksa 97-98. Kemudian ada Martin Aleda, penulis dan juga penyintas tragedi 65. Terus juga ada Linda Kristanti, penulis yang kerap memproduksi buku-buku soal HAM. Ini dibantu juga sama tim Ultimus, ada tentunya Pak Bilven Sandalista, kemudian juga ada Sang Denai, Eris Risnandar, Julia Ramhawati, Syarif Maulana, BW Harisma Michelia, dan Bilven Sandalista. Ini Bilven ditulis terakhir. Oke, jadi ini emang kerja keroyokan ya sama banyak pihak. Kalau lembaga setidaknya ada Kontras, ada IKOHI atau Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, serta AFAD ya, the Asian Federation Against Involuntary Disappearances. Oke, mungkin pertama setelah kita bahas soal bukunya, mungkin mau nanya ke Bung Bilven nih. Kenapa akhirnya Bung Bilven mau turut serta sebagai penerbit sekaligus penjual buku Berita Kehilangan ini nih? Mungkin waktu di kontak Banu, apa yang langsung bikin kita dalam tanda kutip berjudi untuk mensosialisasikan dan memasarkan buku ini? Ya kalau waktu di awal saya dikontak Banu mewakili Kontras, kalau Kontras yang meminta itu saya pasti nggak bisa menolak lah. Loh, kenapa ya, Bang? Saya sudah Nodong sama berhubungan minta dengan Kontras itu mungkin udah 17 tahun saya berhubungan dengan Kontras ya. Jadi kalau Kontras meminta, ya saya nggak bisa menolak. Nah, terus diceritakanlah ide ini. Nah, saya pikir seperti biasa ya, sayembara, cerpen, kumpul gitu. Tapi dalam perkembangannya kemudian Banu cerita banyak antusias, naskah yang banyak, terus ada tamu. Dan saya dengar nama-nama itu aja sudah agak grogi, wah ini nama-nama besar semua. Jadi dari situ saya pikir ini memang harus serius gitu, seserius Kontras kalau meminta kan. Jadi ya saya langsung serius juga menggarap buku ini gitu. Jadi dari proses-proses itu semua saya jaga ya supaya sedikit kesalahan gitu. Mulai dari ini, dari awal, mulai dari naskah, layout, cover, cetakan dan lain-lain saya jaga gitu. Walaupun mungkin ada yang lewat-lewat ya karena ngejar waktu. Tapi sampai buku itu sampai ke tangan pembaca semua saya awasin dengan serius gitu. Jadi dengan itu kenapa Ultimus mau kenapa Ultimus mau menerbitkan, karena kalau Kontras yang minta ya kita nggak mungkin menolak gitu ya. Dan memang semacam berjudi juga kalau katanya lihat. Kita berjudi karena naskah kita belum terima sampai hari terakhir. Yang menang siapa juga saya nggak tahu sampai hari terakhir itu.
Tapi saya cuma dikasih judul-judul dan naskah yang belum di layout, naskah yang masih terpisah-pisah sebanyak 20 cerpen plus pengantar. Ya udah, saya cuma menggabungkan dengan cepat dan menghitung dengan kasar kebutuhan ketebalan sekian, ini berapa lama ini waktunya, berapa lama ini ongkosnya, terkejar nggak ini sesuai dengan target kontras. 26 Mei hari penghilangan paksa dibuka, setidaknya tanggal 26 Juni buku sudah bisa dikirim. Ya itu saya berjudinya di situ. Berjudi dengan waktu dan dengan uang. Mungkin gitu ya. Iya, tapi alhamdulillahnya kita memenangkan perjudiannya ya. Jadi ya bukunya sudah tersedia. Kita cetakan pertama ini mencetak 1.000 eksemplar ya, Bung Bilven. Mungkin bisa dikabarkan Ya. sejauh ini kabarnya sudah berapa eksemplar yang terdistribusi ke masyarakat luas. Kalau dari kita cetak 1.000, dari pemesanan pre-order sebelum tanggal 26, itu saya kemarin kirim laporan berapa ya? 600, hampir 700. Itu pre-order. Jadi di luar pre-order, yang beli setelah pre-order itu ada lumayan. Jadi mungkin sampai hari ini 800 sekian ya terjual. Iya, jadi Pre-order. kemarin pre-order selain individu juga banyak ke toko-toko buku daerah dan sebagainya ya. Termasuk kios-kios ini gitu. Jadi ya udah 800-an dan semoga bisa segera tuntas dan ditunaikan 1.000 eksemplar habis supaya bisa kita siap-siap buat cetakan-cetakan berikutnya ya. Mungkin kalau waktunya agak longgar lagi gitu ya, bisa dengan promosi dan diskusi dan peluncuran, harusnya kita bisa cetak 3.000 lebih itu. Waduh, siap. Kita harus mengumpulkan kepercayaan Semakin diri banyak. dulu sebenarnya. Kita nyetak dikit-dikit aja biar nanti detail cetakannya ada banyak gitu. Cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Padahal setiap cetakan dikit-dikit gitu. Iya, siapa tahu ada kolektor cover buku. Ya nanti bisa dipikirkan juga itu rencana-rencana ke depannya. Iya. Karena ini menurut saya memang secara kualitas isi cerpen itu unggul ya di atas kumpulan cerpen pada umumnya gitu. Jadi memang ini harusnya jadi buku pegangan sastra di Indonesia gitu. Di atas sastrawan, Pertama karena ada Galih juga di dalamnya. di atas karya sastrawan ini. Selain cerpen yang berjudul Jarak itu, yang ciptaannya Galino Grasu, apa nih cerpen favorit Bung Bilven yang terdapat di Berita Kehilangan? Ya kalau Galih sudah pastilah favorit. Nggak cuma dia nulis cerpen, kita dengarkan dia nyanyi aja favorit sekali dia. Kalau cerpen lain saya pikir banyak ya itu, terutama yang pendek-pendek yang saya suka ya. Misalnya yang Chris Wibisana itu saya juga bagus tuh. Chris Wibisana, Raisa, terutama yang pendek-pendek saya lihat menarik yang pendek-pendek ya. Sesuai sama jenisnya emang ya cerita pendek. Cerita pendek ya. Sip. Tapi Oke, sampai akhir bulan tuh kita mau cetak, Bung Bilven belum tahu kalau ternyata salah satu penulisnya itu Galih gitu. Padahal mereka ternyata temenan. Terus juga sebenarnya panitia kaget. Ini salah satu peserta yang ikut ternyata Ahmad Sajali kirim email. Enggak itu karena nggak yakin 280 orang yang ngirim, jadi biar tercapai aja target kita Banu. Bohong lu ya. Iya, kita pakai metode kita ngilangin nggak nama penulisnya, jadi Jali ternyata nggak lolos gitu. Nanti silakan dikomparasi aja deh begitu naskah saya terbit di situsnya Kontras nanti. Cie gitu. Oh, iya. Mau mengunggah naskah saya sendiri. Kemarin emang ngebut-ngebut banget lah. Emang belum seahli Galih juga pastinya. Wah ini Galih sama Bilven muter-muter semoga masih lancar. Ini kita baca komentar dulu dari beberapa teman. Ini ada Keriting Timur bilang baru baca setengah bukunya.
terus setiap baca cerpen air mata tumpah tanpa sadar. Wah, ini Wah, kita minta pertanggungjawabannya Salah, ke salah satu salah penulisnya baca. berarti. Gue yakin itu. Nonton drama Korea gue yakin, bukan baca buku ini. Nah, ini kita langsung minta pertanggungjawaban nih ke yang bikin cerita-cerita sedih. Apalagi judulnya Jarak. Apakah inspirasinya LDR atau apa? Ntar kita tanya nih. Halo Galih, Ya. ini kan akhirnya memutuskan untuk menulis juga ya. Walaupun kita juga tahu selain karya seni di bidang musik lewat nama panggung The Galih, Galih ternyata juga cukup produktif dalam bidang kepenulisan, menghasilkan beberapa buku. Teman-teman juga bisa cek di Instagramnya The Galih lagi proses penjualan cetakan kedua juga dari buku pendidikan yang menjajah ya. Ya. Oke, mungkin mau tahu lebih lanjut sih sebenarnya dulu motivasi serta rasa ingin ikut serta ke dalam kegiatan ini tuh apa gitu untuk akhirnya memutuskan Itu gue mau apa ikutan namanya deh bikin cerpen. sederhana sebenarnya, bayar kosan, Jal. Iya ya, karena kemarin kita dalam bikin submisinya ada semacam hadiah apresiasi buat para cerpen terpilih itu mendapat 1 juta rupiah. Tapi penulis dan setelahnya itu memutuskan untuk tidak menerima pundi-pundi keuntungan di cetakan berikutnya dan sebagainya gitu-gitu, karena kita emang Banu sama teman-teman Kontras mengumpulkan keuntungan buat pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, mungkin bisa spoiler dikit, cerpen berjudul Jarak ini bercerita soal apa, Li? Jarak sebenarnya di latar belakangi di Jawa Barat kalau kasus penghilangan paksa kan nggak terlalu menonjol ya, kecuali di era 80-an, di era mobil Petrus ya? gunting kalau tahu. Iya, Di dulu ada era mobil gunting. Petrus. Ah, Apa tuh mobil gunting? mobil gunting ini sebenarnya mungkin dulunya operasi rambut gondrong ya, kecurigaannya sih begitu. Ya, kalau di Indramayu sih terkenalnya itu. Jadi kalau penculikan pasti mobil gunting gitu yang ngilangin. Cuma itu doang. Cuma di belakang jauh ke belakang, terutama di desa tempatku tinggal gitu di Nenek, cerita tentang penghilangan paksa di Haurgelis dan Sumedang karena berbatasan kan ya tempat. Itu cara penceritaannya pakai mitos ya, Ban. Jadi mereka nggak berani untuk ngomong secara langsung. Kupikir ini satu kenyataan yang ada di kasus penghilangan paksa di seluruh Indonesia, yaitu ceritanya terdistorsi dengan mitos karena tidak kalau di bahasa Sunda jadi pamali gitu untuk ngomongin secara gamblang tentang penghilangan paksa. Meskipun dari nenek dan tetangga bilang dulu itu sungai sampai bau anyir, yang dimaksud itu bau anyir darah, dan sampai warnanya bukan lagi jernih ya tapi merah, kayak gitulah. Dan itu nggak pernah berani diungkapin ya di publik gitu sama penduduk desa, dan itu nggak kedengeran juga kalau Jawa Barat pernah terjadi genosida ternyata. Nah, berangkat dari situ sih akhirnya kutulis apa adanya gitu, karena dari warga dan nenekku juga menceritakannya dengan tercampur dengan mitos, ya udah kutulis dengan cara yang sama. Kupikir itu kenyataan juga, karena kalau kita berangkat ke secara gamblang tentang penghilangan paksa pasti terdistorsi dengan cerita-cerita yang ada di sekitar situ. Macam kuntilanak lah. Kalau kuntilanak kan misalnya ada penguasa yang memperkosa masyarakat gitu ya, perempuan-perempuan gitu. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa, perempuan. Akhirnya cerita itu beredar menjadi mitos kuntilanak. Sampai mati pun mereka nangis dan tertawa. Gila lah. Sama dengan itu,
dijadikan mitos Wah, gitu perlawanan kayak gitulah. gue baru tahu malah mitos di balik kuntilanak itu apa nih, Li? Dari Iya, cerita lo barusan. iya, Tapi Jawa Baratnya tuh Jawa Barat Bandung-Bandung gitu ya, bukan Karawang, Bekasi, enggak, bukan Pantura. ya, Pantura. ya Haur Gelis itu kan kalau misalnya kita ke selatan itu tembusnya Sumedang ya lewat Bantarwaru. Akhirnya nanti tembusnya ke Bandung Timur dan itu Jawa Barat tidak seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya yang namanya penghilangan paksa terjadi sama PKI gitu. Di Jawa Ya, putus-putus. Barat, Gerwani. Tapi tadi disampaikan bahwa apa namanya tahu cerita-cerita soal gimana praktek mobil gunting dan sebagainya kan dari nenek ya, Li. Nah, Tapi keluarga oh enggak, sendiri kalau mobil gunting ada terjadi yang di diceritain aku ini nggak? kecil. Wah, itu ada Mobil keluarga gunting atau itu masih kerabat terjadi yang ketika jadi korban nggak? ya kalau penduduk kampung hilang satu yang satu ada lah ya. Pasti ada. Di waktu gua kecil ada. Nggak ada gitu misalnya tetangga gitu, wah ini mobil gunting dan itu senyap nggak berani diomongin. Semua gue pernah ngomong waktu kecil itu ya, apa namanya, sampai ditepuk mulut gua sama nggak tahu ya istilahnya tetangga kampung lah ya ketika aku pernah dengar bahwa yang menculik itu Soeharto gitu, yang nyulik Pak Presiden kali ditepok gua ininya mulutnya dan ya memang sangat tabu untuk ngomong apa Ibarat ya ngomong Voldemort kenyataan ya, hari di itu. Harry Potter kayaknya. You know who. Ya, muter-muter nih Wah, sinyalnya, Gan. sayang nih sinyalnya koneksinya kali agak-agak tersendat. Tapi itu jadi satu inspiring moment saya bagi teman-teman mungkin yang masih nyimak obrolan ini, mungkin bisa juga menggali kisah-kisah gitu penghilangan paksa atau aksi-aksi sosial politik pemerintah waktu kita kecil, waktu bapak ibu kita kecil dan sebagainya karena emang apa namanya kekerasan dan pelanggaran HAM itu cenderung diwariskan oleh negara gitu dari satu generasi ke generasi. Wah, Galih bahkan hilang. Semoga bisa segera tergabung kembali. Itu kayaknya sesuai dengan judul cerpennya Galih kayaknya. Memang ada Iya. jarak antara kita dengan Iya, nih Galih. jarak antara provider Perlu bikin kita dan berita Galih. kehilangan kita, galihnya hilang. Berita kehilangan, salah satu penulis buku Berita Kehilangan. Oke, jadi teman-teman kalau bagi yang baru gabung ini kita lagi ngobrolin atau membahas berita kehilangan di program Ngobrol Chaos dari Rumah. Ini ada buku Berita Kehilangan baru terbit di sekitar akhir Juni disebarluaskan bisa dibeli oleh publik dan secara resmi kemarin baru kita gulirkan di 17 Juli. Ya, nih Galih udah gabung lagi sama kita. Teman-teman masih bisa beli di Ojok Kios, masih ada 4 piece kalau nggak salah tadi dikabarin sama teman-teman Ojok Kios, atau juga di Ultimus di akun Instagram Ultimus Bandung ya, nanti bisa ke refer ke marketplace tempat jualannya Ultimus di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Ini harganya hanya Rp75.000. Teman-teman sudah bisa baca 20 cerpen total kalau nggak salah 250 halaman dari 20 penulis dan teman-teman nanti juga bisa berkontribusi bagi pemulihan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Ini Gali udah gabung lagi, tapi mungkin kita ngobrol dulu sama Banu kali ya. Ini kan belakangan isu soal pemulihan korban emang selalu dipolitisasi sama negara ya. Bahkan ada upaya-upaya intervensi bawah tangan seperti di Talangsari Lampung Timur itu beberapa tahun belakangan tim Kemenko Polhukam tuh rajin buat mengunjungi dan ngajak islah atau damai. Ini kasus yang menyeret nama Hendro Priyono waktu bertugas menjadi pimpinan militer di Lampung atas pembantaian umat Islam di salah satu desa di Talangsari ya. Akhirnya kita belum melihat pengadilan HAM beratnya dan sebagainya.
Dan secara nasional mau ada apa lagi nih upaya-upaya licik negara untuk akhirnya bisa lari dari tanggung jawabnya menuntaskan pelanggaran HAM berat, termasuk menyelenggarakan pengadilan HAM dan menghukum para penjahat HAM ya. Iya. Jadi negara kita ini sering banget bikin panitia-panitia dan satgas. Nah, sebelum ada satgas COVID yang macam-macam itu, udah ada tuh satgas pemulihan soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, satgas pelanggaran HAM berat masa lalu, itu satgas-satgasnya dibentuk dari zaman sebelum Pak Wiranto sampai sekarang Pak Wiranto udah nggak pernah dibahas lagi. Kemudian sekarang zamannya Prabowo, zamannya Mahfud MD nonton sinetron, satgas-satgasnya masih ada gitu loh. Jadi selain satgas-satgas itu juga ada panitia-panitia lain yang bikin aturan-aturan baru, UKP, PPHB, unit kerja presiden. PPHB itu apa ya, sampai lupa gitu. Karena Penuntasan kita, pelanggaran HAM berat. PPHB. iya, karena kita selain harus ngafalin istilah-istilah baru dari pemerintah soal pelanggaran HAM masa lalu, kita juga harus ngafalin nih istilah-istilah PPKM lah, terus Tapi sekarang gampang level-levelan sih, gitu. level 1 sampai 4 kayak beli ayam geprek kayaknya. Iya, tapi bayangin kalau zaman sekarang itu ada RPUL gitu, ada zaman repul gitu kan. Terus anak-anak itu harus ngafalin berapa menteri, berapa ketua satgas. Jadi nggak kebayang gitu. Tapi kan Bahkan kita aja, orang-orangnya itu aja, paluhut lagi kan. iya, itulah. Kalau di Full Metal Alchemist tuh dia mirip banget sama Fahrer gitu. Waduh. Rooming ya, rooming anime, nggak balik lagi ke Nggak berita nonton. kehilangan. Jadi karena ini kan pada akhirnya karena kita berusaha untuk mengenalkan isu-isu pelanggaran HAM masa lalu ke kalangan sastrawan gitu, ke nggak cuma di kalangan pejabat-pejabat negara aja. Kalau pejabat-pejabat negara sebenarnya udah sering kita kasih, kita ajak diskusi, kita ajak Tapi audiens. Pak Bilpen udah ngirim bukunya ke Istana Negara belum ya? Iya, itulah. Oh, belum. Wah, kayaknya perlu dikirim tuh. Komisaris-komisaris Saya mau perlu ngirim nih kok. dikirim. Komisaris-komisaris BUMN perlu juga dikirim gitu kan. Mungkin lebih bagus dari kontras mungkin ya. Jadi Karena sudah punya alamatnya tiap minggu. jadi kita Minggu berusaha Kamisan. untuk ngenalin istilah. Sebenarnya kita juga berusaha di Kontras ngenalin istilah yang benar tentang penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalau udah ada undang-undangnya di Undang-Undang 26 2000 gitu, ngapain dia bikin undang-undang lagi, aturan-aturan baru lagi? Itu kan sama kayak penanganan pandemi, udah ada undang-undang UU kekarantinaan wilayah. Terus ngapain dia bikin aturan-aturan baru lagi, perpres-perpres lagi, gitu aja terus. Dan itu yang jadi PR kita, makanya kita bikin, ya udahlah kita bikin berita kehilangan, terus ngasih PR dia baca 20 cerpen sambil siapa tahu hatinya terketuk. Tapi aku pikir kalau pintar baca nggak, kalau suka baca itu nggak jadi pejabat lah ya gitu. Waduh. Kalau ada Banyak profesor loh di istana, gimana sih? Menko Polhukam kita iya, makanya sekarang profesor. punya ada rahasia. UI. Nonton Sebenarnya sinetron aku aja diam-diam sampai menantikan. dikaji-kaji hukumnya. Iya, aku sebenarnya menantikan apakah suatu hari kalau ada razia-razia anak pang lagi atau anak-anak anarko lagi gitu, ternyata di dalam kosannya ada buku berita kehilangan. Terus apakah buku berita kehilangannya masuk dalam Wah. keranjang razia mereka, kan siapa tahu gitu. Jadi kita bisa membuktikan omonganku soal suka baca atau enggak itu jadi pejabat itu akan terbukti nanti ketika soal razia-razia mereka dimulai gitu. Itu bahan publikasi terselubung sih sebenarnya ya. Razia itu kayaknya Itu juga berita PP-nya dulu kehilangan bayar itu sih ya, waktu kehilangan Ultimus buku. ya. Iya, dulu Ultimus sering tuh jadi sasaran razia Pol PP, tentara dan sebagainya. Itu kayaknya sebenarnya Bilpen publikasi terselubung sih, kayaknya berkomunikasi sama pihak-pihak tersebut ya. Iya.
Ya karena seringnya itu makanya kita dekat sama Kontras kan. Wah. Kalau ada apa-apa tinggal nelpon Kontras. Mungkin perlu dicek tukang bakso, tukang nasi goreng langganannya Ultimus itu siapa gitu kan. Ya, tukang cek ini meteran PLN, tukang tahu depan. Iya, karena tadi nyambung dari Banu gitu, intervensi atau upaya kita ini sebenarnya untuk coba menandingi sebenarnya versi pemerintah. Ya. Versi pemerintah itu kerap berdalih kan kalau memenuhi hak para korban itu, misal di Dusun Talangsari itu kan mengalami stigmatisasi dan sebagainya ya sampai minim sentuhan pemerintahan daerah dan sebagainya. Tapi pemerintah pada saat bikin jalan, bikin fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya di sana, mengklaim pemerintah sudah menuntaskan pelanggaran HAM berat di sana gitu, dan meminta warga untuk menandatangani kesepakatan untuk tidak membawa ke ranah hukum dan sebagainya. Nah, kita pikir kayaknya untuk coba mencegah kemungkinan-kemungkinan itu, karena emang sangat dilematis pasti bagi diri korban yang mengalami berbagai kesulitan sosial ekonomi ya. Itu dipertentangkan dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya harusnya itu jadi kewajiban dan tanggung jawab negara gitu. Tapi kita ingin coba menguji dan membuktikan juga bahwa kita sebagai warga nih, komunitas warga yang peduli dan sadar akan pentingnya penuntasan pelanggaran HAM berat, itu juga bisa bahu membahu untuk jadi inilah sandaran nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan sosial akan kesehatan dan sebagainya, kita bisa sama-sama patungan gitu. Jadi ya selain akhirnya kita bisa.com yang berperan untuk memelihara fakir dan miskin, ya kita juga sesama warga nih juga bisa gitu lewat berbagai cara. Salah satunya lewat membeli buku dan menyebarluaskan cerita-cerita yang di dalamnya, dan sebagian dan bahkan seluruh keuntungan nanti kita udah hitung setelah semua buku terjual itu akan jadi satu mekanisme dana cadangan untuk bisa diakses oleh korban pelanggaran HAM berat. Begitu kira-kira ya. Mantap, semoga Iya. ya ini jadi alasan tambahan buat teman-teman untuk bisa membeli bukunya. Sebenarnya selain soal dana medis, sebenarnya kalau Kontras itu juga provide layanan psikososial buat korban. Jadi kalau korban mau trauma healing gitu di psikolog gitu, itu Kontras juga provide ke korban gitu. Walaupun pengakses itu dikit seiring dengan stigmatisasi para orang penyandang disabilitas mental dan orang-orang dengan penyakit mental gitu. Tapi kita selalu bilang sama korban kalau mau trauma healing, Kontras akan bisa menyediakan itu gitu. Nah, kalau ada keuntungan dari berita kehilangan, berarti benefitnya bagi korban itu bertambah juga gitu. Karena memang korban punya keterbatasan untuk mengakses beberapa hak kesehatan yang mestinya itu jadi hak dasar warga negara gitu. Oke, sip. Ini kita coba cek lagi komen-komen yang ada di live IG ini. Ini ada yang nanya, Kak, gak ada giveaway apa? Ini kayaknya tahu nih orang dalam Ultimus nih, Julia Ramawati ya. Kayaknya harus ditanya langsung ke Bung Bilven. Kayaknya gimana? Ke depan bakal ada giveaway gak nih? Banu, Bilven. Mestinya ada ya. Mestinya ada. Kemarin kan sempat sekali tuh yang Putut Oh iya. beli 5 buku dia jadikan giveaway. Putut Tapi kayaknya kita bikin lagi tuh mestinya. Sip. Biar rame dan Caranya terus apa diperbincangkan kira-kira buku yang ini. seru ya? Nah, Giveaway-nya itu yang ya. perlu kita kumpulin idenya. Teman-teman kalau punya ide langsung aja disampaikan juga nih. Kira-kira giveaway-nya apa yang gampang tapi seru juga gitu. Sehingga bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi ya walaupun nambah saingan pasti nanti untuk bisa dapetin bukunya secara gratis. Oke, ini ada berita duka apalagi hari ini. Wah, banyak banget sih kayaknya kalau ngomongin situasi sosial politik negara kita ya. Terus nambah rekor kematian tiap hari itu selalu nambah akibat COVID-19 setiap harinya dalam beberapa hari Ya, belakangan. berita kehilangan tiap hari. Ini ada yang nanya soal vaksin. Ada yang tanya berbayar nggak Kak untuk berkonsultasi tentang seputar mental? Kalau korban pelanggaran HAM jelas nggak berbayar. Tapi harus ngomong dulu, misalnya bilang ke aku gitu, aku korban
pelanggaran HAM, terus sekarang kan konseling itu kan online gitu, jadi bisa ngakses gitu, nanti tinggal kita daftarin ke Yayasan Pulih dan nanti psikolognya akan janjian sama kamu buat konsultasi online. Itu khusus buat korban HAM. Kalau bukan korban HAM, HAM-nya HAM pelanggaran HAM masa lalu ya, bukan yang pelanggaran HAM sekarang, itu nggak bisa gitu. Setahu saya paling ada Dapat beberapa BPJS jenis ya, layanan yang disediakan secara pro bono itu ada Into the Light masih kayaknya ya. Ya, tapi Mungkin itu bisa khusus jadi yang pintu bunuh diri awal. dan Mungkin nanti bisa disampaikan juga ke pihak-pihak yang menyediakan layanan kesehatan mental. Mungkin bisa cek Into the Light dan beberapa jenis lainnya. Ini ada doa buat Galih nih sama teman-teman penulis. Semoga para penulis nggak ada yang jadi komisaris atau staf sus. Wah, bisa-bisa aja sebenarnya kalau Aku Bill Van daftar kok, beneran aku serius mau daftar. jadi presiden ya. Kalau Bill Van serius mau jadi presiden, sah-sah aja kita jadi komisaris atau staf sus ya. kan Iya, udah bener. jadi partai, Saya pengen udah jadi, diriin partai, kurang apa lagi? kalau boleh jadi rektor UI aja dah. Woi, Kan udah bisa rangkap-rangkap sekarang. biar bisa dibelain sampai dibikinin peraturan baru ya. Walaupun akhirnya mundur tuh dari Biar bisa naik gunung. komisaris BRI. Terus hidup kelas buruh, kaum tani dan pemuda mahasiswa hidup. Oke, ini kayaknya gelombang amarah publik juga lagi berkecamuk di mana-mana. Ada beberapa titik yang jadi lokasi aksi. Tadi juga ada yang nanya sebenarnya jadi aksi atau enggak. Mungkin ya bagi teman-teman yang emang mau menyalurkan amarah dan sebagainya, ya tetap coba stay safe sama stay sane aja lah nanti di lapangan, karena polisi sering nggak ngelihat atau nggak pandang bulu untuk akhirnya bisa memakai kekerasan dan sebagainya. Dan paling penting juga jaga protokol kesehatan ya. Iya. Oke, sip. Ini kita udah di 10 menit terakhir. Mungkin ke depan ya kita dapat sambutan yang cukup menarik dari Berita Kehilangan, karena emang tadi seperti yang Bill Van bilang, kekuatan tulisannya memang sangat kuat dan sangat menarik gitu, isi cerita dan sebagainya. Kira-kira apa lagi nih, Banu? Apakah udah ada kepikiran langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kontras untuk menindaklanjuti Berita Kehilangan? Apakah memungkinkan seperti layaknya Laut Bercerita, mungkin ada film pendeknya yang diperankan oleh Dian Sastro, Reza Radian, dan sebagainya, Iya sih. atau gimana nih? Kontras pastinya akan pakai kampanye-kampanye yang misalnya film pendek itu sangat potensial nih. Ada panitia film pendeknya di sini gitu kan. Tapi suatu hari semoga itu jadi, karena kita juga ada berbagai macam persiapan biar nggak blentong-blentong juga, biar nggak kacau juga kepanitiaannya. Tapi beberapa penulis itu sempat ngomong ke kita bahwa dia pengen banget, dia udah bikin versi naskah film pendeknya, cerita yang dia tulis di Berita Kehilangan. Tapi memang kan karena ini masih pandemi, terus syuting juga masih terhalang, kemudian juga ada kendala lebih soal biayanya, karena kan memang penyediaan protokol kesehatan itu bukan sesuatu yang murah ya sekarang gitu. Untuk antigen aja kita masih mahal, apalagi PCR gitu. Jadi kalau seandainya ada yang produser-produser di sini yang punya beberapa proyek yang pengen jalan tapi nggak tahu mau ngerjain proyek apa, kita dari Kontras dan penulis-penulisnya terbuka banget buat ngejadiin naskah tersebut film pendek, bahkan film di layar lebar gitu. Halo Visinema, apakah kalian mendengar kita? Wah, itu Jadi nanti kita Mas Angga berharap kita kirimin. Visinema, ya, kita berharap Visinema ngelirik beberapa naskah kita dan bisa ngejadiin itu jadi film atau justru ikutan-ikutan festival gitu. Tapi kalau dari Kontras sendiri, ya kita pengen banget suatu hari bikin project sayembaranya film pendek, tapi semoga aja bisa gitu. Gimana Galih, kok keluar masuk terus nih? Iya, ini lagi susah terhubung kayaknya. Iya, udah Mungkin nggak bisa Gali dengar.
harus ganti judul lagunya, bukan tak ada Ode di rumah, tapi tak ada sinyal di rumah nih kayaknya. Halo Gali. Belum, belum. Jadi Oke, iya. butuhkan Pengembangannya juga kalau pasti seandainya berharap banyak ada pengembangan ya. mahasiswa-mahasiswa, iya bahkan kalau seandainya ada mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang punya proyek film-film pendek gitu, terus pengen ngejadiin salah satu naskah kita buat jadi film pendek gitu, nanti kita akan hubungkan ke penulisnya karena siapa tahu bisa ikut festival-festival juga gitu. Ini Sangat-sangat kok. terbuka untuk kolaborasi yang lain. Ya, semoga Netflix juga tersedia ya nanti Netflix originalnya menceritakan Hmm. 20 berita kehilangan. Wah, itu gokil banget sih. Kira-kira hal-hal kayak gitu bakal bisa mengguncang pemerintahan Joko Widodo gak nih, Bung Bilven? Sepertinya kecil kemungkinan. Wah, Itu agak sulit mengguncang karena yang bisa mengguncang Joko Widodo ya Joko Widodo sendiri saya pikir. waduh. Nah, dirinya sendiri yang bisa mengguncang. Gue jawab di luar Itu agak aja, nggak susah. apa-apa Kita- itu. Terus gimana Kita itu bertahan hidup aja sudah bagus ini. progresnya Partai Sandalista Indonesia belum bisa mengguncang PDIP U23 atau sudah? Sudah ngaca? Belum, memang target kita bukan mengguncang mereka. Oh, Target kita mendukung mereka terguncang dengan sendirinya aja. Waduh. Kita cukup melihat dan tertawa saja sebetulnya. Iya ya, ini Bilven kerap mengomentari berbagai kebijakan dan blunder-blunder Presiden Jokowi dan negara, bahkan menciptakan teori ya. Kalau Jokowi ngomong apa, kita tinggal tunggu aja nanti adalah hasil dari kebalikannya ya. Dan kita semoga berdoa aja kalau buku Berita Kehilangan ini penjualan, kita dorong Jokowi untuk bikin statement jangan beli Berita Kehilangan apa? Supaya justru ntar orang malah beli ya. Nah, kata Galis. mungkin itu. Mungkin dibikin baru aja mungkin kalau untuk beliau kasih aja jilid kedua. Berita Mungkin kehilangan malu. Kita Waduh. perlu menyisipkan buku Berita Kehilangan itu di sinetron Ikatan Cinta biar Pak Mahfud MD itu notice itu. Nah, itu boleh juga. Nah, itulah. Halo tim Ikatan Cinta, boleh ya? Banyak yang kehilangan malu seperti menteri-menteri itu juga. Iya, itulah. Galih aja tuh, Galih udah bisa nyambung tuh. Ya gimana? Gali, mungkin bisa di momen terakhir ini nih udah 3 menit terakhir kita. Tadi kan ada satu hal yang inspiring ya kalau lo akhirnya bisa apa namanya mencari dan melihat cerita-cerita yang berkembang di masyarakat gitu dari keluarga, dari masyarakat dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang emang punya minat dan bakat buat nulis untuk bisa membuat tulisan seperti Jarak nih, kira-kira apa nih hal-hal yang ingin disampaikan kepada penonton kita di kegiatan malam ini? Ah ya, kalau aku baca cerpen lah ya, kebanyakan kan bahasanya masih kaku ya, buatku gitu. Antara bahasa yang dipakai di keseharian dengan yang ditulis itu beda. Ini juga sebetulnya lag yang ada di sastra Indonesia mungkin menurutku, dan itu kesempatan untuk teman-teman untuk nulis apa adanya gitu dalam penulisan cerita pendek ya. Kalau bahasanya ya bisa dieksplor lebih. Berita kehilangan kan hampir nggak ada aturan tuh, orang-orang bisa apa sih namanya berekspresi bebas gitu. Justru apa namanya itu bakal jadi jawaban untuk kanon di Indonesia yang harus berakhir gitu. Dengan Wah. adanya berita kehilangan ini jawaban menurut aku ya. Kayak gitu sih. Bahasanya beda-beda sih semuanya cara tuturnya ya. Bebas aja lah. Ya, jadi penting tuh untuk bertutur apa adanya kalau kata Gali. Semoga teman-teman nanti bisa juga exercise 1-2 kali untuk bisa nulis berbagai fenomena HAM atau apapun yang teman-teman suka gitu
untuk bisa sama-sama kita nikmati. Nah, mungkin ini Ya. juga bisa kita tanya ke Pak Bilven, kira-kira emang tulisan seperti apa sih yang akhirnya bisa Ultimus pertimbangkan untuk terbitkan gitu? Apakah selalu dulu ngomongin komunisme kah? Ngomongin ngomongin negara kah? Atau seperti apa Jahat dulu? lu, ngejudgment lu. Tipsnya apakah harus sampulnya hitam putih, merah, hitam, ya kan? Atau gimana nih, Bung Bilven? Mungkin kalau soal komunisme itu nggak perlu dituliskan lah, mungkin harus diwujudkan. Saya bercanda. Jadi kalau menurut saya ya, yang kita terbitkan seperti berita kehilangan ini kan hampir mirip dengan buku-buku belakangan yang Ultimus terbitkan gitu, buku-buku yang terbaru gitu ya, beberapa buku baru sebelum berita kehilangan itu menurut saya hampir mirip gitu. Jadi kita memang memperbanyak terbitan-terbitan buku-buku yang berbasiskan pada kenyataan gitu. Buku-buku yang ya isinya adalah kesaksian, yang memoir, kisah-kisah yang bukan fiksi gitu. Fiksi tapi tidak sepenuhnya fiksi gitu. Fiksi tapi dia punya dasar kenyataan gitu, seperti berita kehilangan itu. Nah, saya pikir itu yang harusnya kita perbanyak gitu. Kalau kita mau mengungkapkan kebenaran dengan cara frontal gitu, dengan cara politik itu menghadapi jalan buntu, mungkin dengan dunia sastra, dengan literasi mungkin bisa kita berharap di situ gitu. Memoir-memoir, kesaksian-kesaksian itu kurang lebih sama. Itu yang kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Oke, mungkin itu Paling. ya beberapa hal yang teman-teman harus cermati. Mungkin kalau berminat untuk jadi penulis juga penting tuh untuk bisa mengabarkan kebenaran dengan berbagai cara ya. Mau emang tulisan yang basisnya non fiksi, latar belakang akademik dan sebagainya. Sering bahkan kayak skripsi atau laporan IPT 65 juga Ultimus terbitkan, Bung ya. Kemarin kan. Ya, itu hal-hal yang sama ininya, sama kesaksian Iya. panitianya Ya. dari Beranda Tribunal. sama atau yang berbentuk Cuma yang lebih sastra banyak ya. lagi memoir-memoir ini. Iya. Memoir-memoir sedang banyak kita persiapkan. Yang kayak komik, Memoir-memoir dari Pulau Buru, kayak Pelantungan. komik Siksa Neraka tapi edisi merah. Itu keren banget sih. Banu maksudnya gimana nih, Banu? Enggak, Tatang enggak. S, komik Ultimus itu Tatang S. nerbitin. Iya, nerbitin yang komik itu kayak Siksa Neraka tapi edisi Sejarah 65. Gerakan Kiri. Iya, Iya, iya. mirip banget. Gokil. Nanti kita bikin nanti di kantor Kontras. Festival kedua di kantor Kontras. Ya, di Belok Kiri Fest. Oke, teman-teman, karena udah jam 9 juga, udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol. Terima kasih buat kesediaannya dan waktunya, sharing-sharingnya. Banu dari Kontras, kemudian Gali, Iya. salah satu penulis berita kehilangan, cerpennya berjudul Jarak. Terus Gali juga masih produktif, kemarin baru bikin lagu judulnya Tak Ada Ode di Rumah ya, itu juga dalam rangka 23 tahun reformasi. Kemarin teman-teman bisa dengar di Spotify juga. Terus terima kasih Bung Bilven Sandalista dari Ultimus, penerbit buku berita kehilangan dan buku-buku keren serta progresif lainnya. Teman-teman langsung aja cek @Ultimus Bandung untuk melihat koleksi dan terbitannya Ultimus. Bagi teman-teman yang dari tadi bertanya-tanya kita ngobrolin apa, kita dari tadi ngobrolin buku berita kehilangan, ini kumpulan cerpen tentang penghilangan paksa. Teman-teman silahkan beli di banyak toko buku sebenarnya yang dijual ya, yang bisa disebut mungkin ya Ultimus, pasti Kios Saja Kios, ini masih ada beberapa piece, ada Mojok Store, ada Berdikari Book, ada buku Akik, ada Rakyat Buku, ada Akal Posanta. Buku, ada Posanta, sangat edgy, terus Aku baca. banyak banget teman-teman. Mungkin silahkan pilih toko buku di daerah teman-teman masing-masing untuk meminimalisir
ongkir dan Di daerah sebagainya. Gorontalo, Darmawati Masjid. Ya, Iya, Darmawati Majid juga itu penulis sekaligus distributor sepertinya. Mantap. Mantep ya. mantap. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Silakan follow Kontras Underscore Dadah. Update, Ultimus Maaf Bandung, The putus Gali, ya. dan ya tak ada audio di rumah tadi diusulin ganti aja jadi tak ada sinyal di rumah. Li. Ah. Kalau kayak gini kenapa lancar ya? Udah ending aja, nyebelin banget. Iya, udah mau di akhir lancar. Oke, sampai ketemu teman-teman. Mungkin Gali harus nyanyi kali penutup. Nggak, nyanyi gak nih, Li? Nyanyi leh, keburu durasinya habis nih. Tapi dia lanjut kok. Ada gitar tuh di belakangnya lebih dari banyak 1 tuh. jam lanjut nih. Sekarang gitu Instagram aman. Gimana? Oh. Kita akan tutup dengan penampilan The Gali. Ref aja lah, ref. Ya, The Gali Tak tuh ada di gitar rumah. banyak tuh, Kang. Itu gitarnya ada di belakang. Kemarin kita mau dengerin Gali Kenapa nyanyi gini? tapi durasinya over ya pas diskusi publik. Aduh. Ya. Malah muter-muter lagi. Oh ya, Gali juga bantuin bikinin teaser-teaser dari cerpen-cerpen yang ada lewat audiobook. Nanti juga akan ada beberapa versi audiobooknya Boleh, untuk boleh, audiobook. teman-teman disabilitas ya. Sip. Tunggu tanggal mainnya. Gimana, Mimi, mau nyanyi gak terakhir, Li? Hah? Nggak usah lah. Ya, kecewa nih penonton. Iya. Ya, semoga Kontras bikin lagi. Jadi teman-teman juga pada bisa bikin ikut. Bisa bikin ikut, pada ikut. Kalau nggak dijadiin scene aja tuh yang pada masuk. Iya, nanti juga akan dirilis di Iya, humanloveshuman.kontras.org. Oh, mantep tuh. Yang pertama terbit sih naskah gua kayaknya ntar. Wah, Siap. nggak ada. Anjir. Lalu sih. Padahal Nggak. naskahnya jadi 50 besar aja ternyata nggak kesaring gitu kan. Wah, Kita baru nyadar Belum dari jadi itu. sih juga di berangus ya. gara-garanya nggak dibaca langsung sama ini aja, Bung Martin. Ada-ada aja. Sih. Yaudahlah, daripada makin ngelantur, kita udahi aja ya. Teman-teman, makasih banyak, sehat-sehat terus. Sukses selalu. Iya. Dadah. Ya, jaga kesehatan.